Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di sini. Tuhan memberkati kita di sore hari yang indah ini. Ada firman setiap saat. Kali ini kita akan membahas lagi firman Tuhan yang tentunya kita akan selalu pelajari, yang akan selalu menambah wawasan kita, pendalaman iman kita. Ingat sekali lagi, kita bukan sekedar hidup beragama, karena memang kesejatian kita bukan beragama, tapi kita mendalami kebenaran firman Tuhan, apa yang diperintahkan Yesus untuk kita lakukan. Karena Yesus bukan pendiri agama. Tentu akan menjadi pertanyaan kita, keuntungan apa yang saya dapat jika saya mempelajari firman Tuhan? Apakah keuntungannya hanya karena peristiwa mati masuk surga? Apakah kita sudah yakin bahwa setelah mati kita akan ke surga atau ke neraka? Terlalu jauh kalau kita bahas tentang hal itu. Tapi ada keuntungan real yang sekarang ini yang perlu kita ketahui selagi kita masih menjalani kehidupan di bumi ini. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi kaya, sehat, dan makmur? Itu salah satu bagian, tapi bukan itu pengejaran utama. Salah satu pengejaran utama kita, bagaimana hidup kita menyatu dengan Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan sejak dari awal, supaya kita menjadi satu di dalam Dia. Sehingga firman Tuhan itu memberitahu kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tujuan Tuhan sejak dari semula supaya manusia itu menjadi satu dengan Tuhan. Karena sejak semula penciptaan, Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya Tuhan itu sendiri. Jadi hakikatnya bahwa Tuhan mempunyai rencana agar manusia dan Tuhan menjadi satu kesatuan. Ingat kembali ketika Yesus datang ke dunia ini, firman Tuhan memberitahu namanya akan disebut Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Ini bukan sekedar nama biasa, tapi ini bagian daripada rencana Tuhan untuk manusia, untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa membayangkan, jika kita dan Tuhan telah menjadi satu, maka kita menjalani kehidupan ini sama seperti Tuhan memandang hidup ini. Karena itu, doa Bapa kami diberitahu di sana, Yesus mengajarkan dengan kalimat pertama, Bapa kami yang di surga, di tempat yang maha tinggi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Keinginan hati Tuhan, ketika manusia menjadi satu dengan Dia, maka kerajaan sorga, sistem sorga, pola sorga akan berlaku di bumi yang terbatas dengan unsur 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Itu sebabnya perintah Yesus pertama kali diberitahukan, jangan kamu khawatir tentang apapun yang kamu makan, minum, pakai. Karena persoalan-persoalan makan, minum, pakai itu adalah persoalan sementara, persoalan bumia, persoalan yang terbatas. Kita melampaui dari semua hal yang terbatas. Seharusnya orang percaya yang sudah menyatu dengan Tuhan, Anda akan bebas dari khawatir, Anda akan bebas dari rasa takut, Anda akan bebas dari gelisah, apalagi mau stres, depresi, tidak ada. Karena sorga adalah tempat sukacita, tempat yang tertinggi, bukan dalam bentuk dimensi fisik ya, bukan dalam bentuk letak geografis. Sorga adalah satu tempat yang tertinggi, kekekalan. Di sana ada sukacita, ada kebahagiaan. Sehingga kita belum mati pun, kita sudah menikmati sukacita sorgawi sejak dari bumi. Nah, ayat firman Tuhan ini, saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat 19, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini amanat agung, ini perintah surgawi. Sampai saat ini, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ingat, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mencari penganut agama. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk membangun sinode, memperbesar sinode, atau merekrut orang dengan cara provokasi untuk memperbesar institusi kita. Nah, ini sedang terjadi di gereja Tuhan saat ini. Orang sibuk dengan sinode, orang sibuk dengan corporate, orang sibuk dengan institusi mereka. Nggak heran kan, baru beberapa saat kita dengar ada perpecahan dalam gereja 1 jam saja. Nah, saya nggak mau terlalu ikut campur di sana. Tapi apa persoalannya? Karena masalah mamon, karena masalah properti, uang, dan sebagainya. Itulah akibatnya jika kebenaran dibakukan menjadi agama. Padahal kebenaran adalah kehidupan. Ingat garis bawahi sekali lagi, Tuhan memerintahkan kita untuk jadikan semua bangsa murid. Murid berarti tidak lepas dari belajar. Yesus memberitahu ajarkan mereka
melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu Tuhan memberikan garansi kepada kita. Ketahuilah, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Berarti tugas kita adalah menjadikan setiap orang murid Tuhan. Ingat, bukan soal agama, tapi belajar kebenaran tentang apa yang telah diajarkan Yesus. Sekali lagi saya ingin tekankan, Yesus itu bukan founder agama, bukan pendiri agama. Tuhan tidak pernah datang membawa agama, tapi dia membawa solusi. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa bersama aku, melalui aku, akan melihat Bapa di sorga. Dan ini jelas sekali. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak akan pernah mengetahui siapa Bapa, siapa Tuhan. Yang disembah oleh seluruh makhluk yang mengakui hanya ada satu Tuhan, tapi sayang mereka tidak mengenal siapa dia. Tapi dia adalah Tuhan yang menyatakan diri sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Tuhan, juga adalah manusia 100%, di mana Tuhan menjadi manusia untuk memperkenalkan dirinya. Karena sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan. Coba tanya kepada keyakinan lain, apakah mereka kenal Tuhan yang mereka sembah? 100% mereka tidak kenal. Mereka hanya mengakui ada Tuhan yang esa, ada yang Tuhan tunggal. Namanya apa? Mereka memberikan nama. Tapi Yesus datang, dia adalah Tuhan menjadi manusia. Nah, pokok persoalan hari ini, kita disuruh belajar. Belajarnya kapan? Ya, karena Tuhan memberi garansi, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Berarti periode belajar kita itu sampai kesudahan zaman, sampai kita mati. Selagi kita masih bernafas dan hidup, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan. Jadi finalnya adalah mempelajari, mengetahui, lalu melakukan. Terlalu banyak orang-orang Kristen hanya mempelajari sebatas itu. Lalu mereka tidak berupaya untuk menerapkan. Itu hanya teori. Teori yang tidak diterapkan. Kita tidak akan melihat hasilnya. Teori yang hanya diketahui, dicatat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hanya merupakan seremonial. Kalau kita ke gereja pada hari Minggu, pada pertemuan-pertemuan kita dengar orang khotbah, tapi kalau tidak ada perwujudan, mengaplikasikannya dalam perbuatan, maka itu zero, big zero, nol besar, nggak ada manfaatnya. Sehingga nggak heran kan, banyak orang Kristen menjadi lemah imannya. Bahkan jujur, kalau kita mau katakan, mereka bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan itu berkuasa atau tidak. Tapi karena sudah terlanjur dibingkai agama, sehingga mereka masih continue melakukan kegiatan rutinitas, ritual agamawi pada hari Minggu, pada hari-hari pertemuan, bahkan doa-doa mereka hanya merupakan sebuah rutinitas. Tapi sejatinya di dalam mereka itu masih meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan, akan kelihatan dari kehidupan sehari. Kita bimbang, kita khawatir, kita takut, kita depresi. Seharusnya ketika kita mempercayai Tuhan seutuhnya, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, depresi apapun tidak akan bisa masuk ke kita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang berkuasa. Bukan cuma sekedar percaya, karena kita melakukan firman-Nya. Hari ini tantangan bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar. Kata Yakobus berkata, kalau kamu hanya jadi pendengar, kamu tidak melakukan, maka kamu akan menipu diri kamu sendiri. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus sampai goal melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak ada yang berat. Hanya karena kita tidak memutuskan untuk melakukan. Jadi sekali lagi, ini bukan peraturan agama, bukan peraturan sinode, tapi demi kebaikan kita. Apa kebaikan yang akan kita dapatkan? Jika kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, itu saya Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, kamu akan menerimanya. Goal kita adalah menjadi satu dengan Tuhan. Seperti kertas ini, kita itu mudah sekali robek, mudah sekali dihancurkan, mudah sekali diremuk oleh situasi dan keadaan. Tetapi jika kita tinggal di dalam Tuhan, saya ilustrasikan seperti ini, tak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan Anda, karena Anda di dalam Tuhan. Ini goalnya Tuhan. Sejak dari semula Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, supaya kita pada akhirnya menjadi satu dengan Tuhan. Tempat tinggal Tuhan. Bukan tempat tinggal dalam rumah dalam bentuk dimensi ya. Bukan. Dalam dimensi fisik. Bukan. Tinggal berarti menjadi satu. Jika kita sudah menjadi satu, sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Maka semua keadaan dunia, ketakutan apapun,
tidak akan pernah bisa menghancurkan Anda, tidak akan pernah bisa menakut-nakuti kita. Bahkan kalau kita sudah menjadi satu sama Tuhan, di mana Tuhan berada, di sana juga kita ada. Dalam arti Tuhan memberikan kita jaminan. Jaminan bukan hanya jaminan selagi kita masih hidup, jaminan juga setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi pastikan hari ini, jadilah orang Kristen yang bukan cuma pendengar. Jadilah orang Kristen yang mempunyai Alkitab, yang setiap hari Minggu, kalau ke gereja, ke pertemuan apapun, Anda bawa, Anda baca. Usahakan Anda mencatat, karena Anda murid. Kita dipanggil untuk jadi murid, bukan untuk jadi penyimak. Bukan untuk hanya sekedar hadir, duduk, dengar, tapi kita menjadi murid. Coba bayangkan, jika kita adalah seorang murid, tidak punya textbook, tidak punya alat tulis, tidak bawa buku ke sekolah, apa yang akan dilakukan oleh guru atau dosen kita? Pasti kita akan ditegur. Karena ciri seorang murid tidak akan luput dari textbook, tidak akan luput dari namanya kertas dan tulisan itu sendiri. Zaman sekarang sudah semakin maju. Anda tidak bisa punya alasan lagi untuk tidak bisa menulis. Anda bisa menulis di iPad Anda, di tab Anda. Anda bisa menulis di handphone Anda. Anda bisa menulis, ada pulpen, kertas banyak, buku notes banyak. Saatnya ini kembali kepada kita. Apakah kita benar-benar serius menjadi murid? Kalau Anda serius menjadi murid, maka Anda telah menggenapi panggilan Yesus, yaitu menjadi murid dan mempelajari apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Jangan hanya sekedar berhenti dari belajar, tapi pastikan hari ini kita menjadi pelaku-pelaku firman. Wow, tidak ada yang paling indah, yang menggemparkan, yang menjadi sukacita surgawi, menjadi sukacita Tuhan, jika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang tertulis, itu kita terapkan. Dan kita akan lihat nanti, mujizat demi mujizat, kuasa Tuhan akan bekerja atas kita. Karena Matius pasal 7, ayat 20-21 memberitahu, tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan diselamatkan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ada banyak nanti orang mengetuk pintu, bukan demi namamu kami mengusir setan. Tapi dengan terus terang Yesus berkata, nyala kamu, pergi, aku tidak kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Berita firman Tuhan ini kiranya memberkati kita, memberikan kita motivasi lebih kuat lagi sebagai jemaat. Bukan sekedar anggota organisasi gereja tertentu, sinode tertentu. Lupakan itu. Tapi jadilah murid Tuhan yang benar-benar mau mempelajari firman dan melakukannya. Maka kita akan disebut orang paling berbahagia. Karena kita menerapkan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan atas dasar agama, tapi atas dasar kasih kita pada Tuhan. Dan Tuhan sudah punya maksud baik bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat menjadi pelaku firman. Jangan lupa subscribe dan share ini ke teman-teman Anda. Mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi mereka. Dan bila ada video-video baru, kita akan dapat notifikasi. Tuhan memberkati. Dukung terus channel ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang sampai ke desa-desa. Amin.